wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke jenis soal yang lain ya. Ini struktur terakhir yang kita pelajari di analisis struktur statis tertentu, di mana di pelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari balok, kemudian kita juga mempelajari portal ya, dan yang terakhir ini kita akan mempelajari rangka batang. Jadi untuk rangka batang, cara menghitung gaya-gaya dalamnya ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah metode analitis. Selain metode analitis, kita juga bisa mengerjakan dengan metode grafis. Di mana di metode grafis, cara yang paling populer juga di situ adalah metode Cremona. Hanya karena waktu untuk mempelajarinya tidak memungkinkan, jadi kita di sini hanya akan mempelajari dengan metode analitis, ya, dengan metode analitis. Nah, rangka batang ini sebenarnya salah satu struktur yang paling mudah cara mendapatkan gaya-gaya dalamnya. Kenapa? Karena seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, kita punya 3 rumus kesetimbangan, ya. Ya, jadi ada misalnya sigma momen sama dengan 0 ya. Kemudian sigma gaya-gaya di arah X sama dengan 0 dan sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Nah, untuk rangka batang kita cuma akan menggunakan 2 rumus ini saja. Kenapa? Rangka batang yang bentuknya konfigurasi batangnya itu menyerupai segitiga seperti ini, gaya-gaya yang diterima hanya gaya aksial. Jadi misalnya untuk batang yang ini ya, gaya yang diterima itu cuma gaya seperti ini atau dengan arah panah sebaliknya ya. Jadi tidak ada momen, jadi cuma gaya aksial saja. Nah, ketika ada batang seperti ini kemudian gayanya miring seperti ini, kita harus proyeksikan gayanya menjadi horizontal dan juga vertikal seperti itu. Nah, kita langsung saja, kita akan membahas contoh soal yang ini ya. Sebelumnya saya hapus dulu. Oke, kita punya rangka batang seperti ini ya. Saya beri nama saja di sini. Untuk titik kumpulnya ada A, kemudian B, dan ini C ya. Ini segitiga dan lingkaran ini merupakan representatif dari peletakan sendi ya. Ini sendi dan ini roll ya. Kemudian ini batang C dan ini batang D, ini E dan ini batang F. Kemudian untuk gayanya kita mungkin berikan warna yang berbeda di sini. Ini ada beban di sini ya, beban titik. Anggap ini B1. Kita beri gaya 5 kN. Kemudian P2 di sini 3 kN dan P3 di sini 4 kN ya. Kemudian untuk jaraknya ya, di sini saya akan gunakan kembali warna merah ya. Untuk jaraknya di sini kita buatkan saja, jadi satu kotak ini mewakili setengah senti ya. Jadi ini kita buat jaraknya masing-masing 3 meter. Itu juga untuk jarak yang ini. Kita kasih masuk 3 meter. Oke, sekarang untuk batang-batangnya kita juga harus memberikan nama ya. Nah, di sini saya gunakan warna yang sedikit berbeda, warna kuning mungkin. Ini batang 1, batang 2, ini batang 3 ya, batang 4, 5, 6, 7, 8, dan ini 9. Oke, setelah memberikan penamaan, kita bisa langsung mengerjakan ya. Seperti biasa, di sini kita punya, karena ini sendi reaksi ya, VA, kemudian di sini ada HA ya, dan di sini ada BC ya. Sebelum mengerjakan rangka batang, seperti biasa kita harus mencari dulu reaksi perletakan ya. Kita bisa mulai dengan reaksi peletakan di A ataupun di C. Kalau kita mau mencari reaksi peletakan di C, berarti kita harus membuat
kesetimbangan momen di titik A ya. Kita langsung saja di sini. Sigma momen di A sama dengan 0 ya. Seperti biasa, yang berputar searah jarum jam itu 0. Sehingga di sini kita punya beban yang memutari titik A. Kalau P1 tidak ya, karena dia di sini lurus, tidak ada lengannya. Jadi yang ada di situ P2, P3 dan juga VC. Oke, kita langsung saja. Kita punya P2 dikali jaraknya 3 meter, kemudian ditambah P3 kali jaraknya 6 meter, kemudian dikurang VC dikali jaraknya 6 meter sama dengan 0. VC kita pindahkan sebelah kiri menjadi positif. VC dikali 6 sama dengan P2 itu 3 dikali 3 tambah P4 itu 4 kali 6. Berarti VC sama dengan 3 kali 4, 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 6 24 dibagi dengan 6. Ini sama dengan 9 tambah 24 itu 33 dibagi 6 sama dengan 5,5 kN arahnya ke atas. Oke, kita langsung lanjut saja ke sigma gaya di titik C untuk mencari VA. Jadi sigma momen di titik C sama dengan 0 yang berputar searah jarum jam positif. Kita punya VA dikali jaraknya 6, kemudian ada P1 dikali jaraknya 6, kemudian dikurang lagi P2 dikali jaraknya 3. Sementara untuk P3 tidak ada lengan gaya ya. Oke, kita masukkan di sini, kita bisa lihat ya, P1 5, P2-nya 3. Oke, karena ini VA sudah positif, dia tetap sebelah kiri, VA dikali 6. Yang lain ini kita pindahkan sebelah kanan menjadi positif ya, sama dengan P1 tadi 5 dikali 6, kemudian ditambah P2-nya 3 ya, 3 dikali 3. Jadi VA sama dengan 5 kali 6 30 ditambah 9 dibagi 6. 39 dibagi 6 berarti kita dapat 6,5 kN arahnya ke atas. Sekarang kita cek apakah totalnya ini dan ini sama dengan semua beban yang dipikul oleh rangka batang ya. Jadi 5,5 tambah 6,5 totalnya itu berarti 12. Nah, berarti ini 4 ditambah 5, 9 tambah 3, 12. Sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, kita bisa langsung melanjutkan ke perhitungan rangka batang ya. Supaya memudahkan, di sini saya langsung kasih masuk saja nilainya. VC itu 5,5 kN ya, sesuai panahnya, dan VA itu 6,5 kN. Sementara HA di sini 0 ya, karena tidak ada gaya horizontal. Oke, kita sekarang melanjutkan ke perhitungan gaya dalam pada rangka batang ya. Di perkuliahan sudah saya jelaskan ya terkait bagaimana menghitung rangka batang, khususnya gaya dalamnya. Nah, di sini kita selalu menghitung untuk cara analisis keseimbangan titik kumpul ya. Di sini ada 6 titik kumpul, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kita bisa mulai menghitung dari mana saja terserah. Yang penting yang perlu adik-adik ketahui bahwa maksimal ya, rangka batang atau batang yang tidak diketahui nilainya itu maksimal berjumlah 2. Jadi kalau 3 kita tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena kita cuma punya 2 persamaan, yaitu apa? Sigma gaya-gaya di arah X sama dengan 0 ya. Kemudian sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Kita cuma punya 2 persamaan ini saja. Sehingga untuk menghitung rangka batang, kita mulai dari tiap titik kumpul yang gaya dalam dari batang yang tidak diketahui maksimal sejumlah 2. Baik, ketika kita melihat 3 rangka batang ini ya, yang di sini, yang A ini batang 1, 3, dan 6 kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menghitung dari sini. Kemudian di titik B atau titik kumpul B, kita juga tidak tahu 3 batang di sini ya, yaitu batang 1, 2, dan 4. Begitu juga dengan titik C
ya. Di titik C ada batang 2, 5, dan 7 yang tidak diketahui. Apalagi di titik E, yang ini titik E ya. Di titik E ini ada batang 8, 3, 4, 5, dan 9 ya. Sudah jauh dari syarat maksimumnya, yaitu 2 saja. Nah, kita bisa mulai di titik sini D dan titik F ya untuk menghitung rangka batangnya. Kenapa? Karena di titik D ini cuma batang 6 dan 8 saja yang tidak diketahui. Begitu juga di titik F, cuma batang 9 dan batang 7 saja yang tidak diketahui. Jumlahnya ada 2. Jadi kita bisa menyelesaikan baik itu dari titik D terlebih dahulu ataupun titik F. Oke, kita mungkin bisa mulai dari titik D. Kita gambarkan ya, titik D, anggap ini adalah titik D. Ya. Kemudian ada beban di situ, P1 sebesar 5 kN. Kemudian ada batang yang horizontal, yaitu saya beri nama saja S8 atau segmen 8, kemudian ada batang S6 yang kita tidak tahu dan kita asumsikan dulu gayanya menjauhi titik, ya, menjauhi titik. Jadi untuk kesepakatan tanda, mungkin sebelum kita mulai, perlu adik-adik ketahui ketika arah dari gayanya itu menjauhi, ya ini menjauhi, maka ini menjauhi ini kan sama dengan menarik ya, atau menarik menarik apa? Menarik titik kumpul. Ini disebut batang positif. Begitu pula sebaliknya ketika gayanya itu mendekati titik kumpul, ya. Mendekati di sini atau menekan, ya, mendekati titik kumpul, dia negatif. Ini merupakan perjanjian tanda untuk gaya dalam, ya, untuk gaya dalam. Tapi untuk perhitungan perlu dibedakan ya. Untuk di perhitungan kita selalu di sini mengasumsikan, ya, mengasumsikan bahwa batang yang arahnya ke kanan itu positif, kemudian yang arahnya ke atas juga positif, begitu juga momen yang arahnya berputar searah jarum jam itu positif. Ini hanya untuk panduan kita dalam menghitung, tapi nanti kalau kita sudah mendapatkan apakah ini gayanya dia ke dalam atau keluar, itu yang menentukan bahwa dia termasuk batang tekan atau batang tarik, ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan uh, menghitung gaya-gaya dalamnya, apakah dia batangnya tertekan atau tertarik. Oke, kita bisa langsung mulai. Ya, jadi ada seperti ini. Ini juga batang di sini S8 ini kita asumsikan juga menjauhi titik kumpul. Nah, ini titik kumpulnya ya di sini. Oke, kita langsung mulai dengan dua rumus ini ya. Kita bisa mulai dari sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Cuma ada dua gaya saja, 1, 2 ya. Keduanya arahnya ke bawah ya. Berarti ada P1 di kemudian dengan S6. Masing-masing ke bawah sesuai perjanjian kita di sini. Kalau ke atas positif berarti kebalikannya kalau ke bawah negatif. Ini S6 ya. Ini berarti sama-sama negatif. Berarti kita mau cari S6 sama dengan minus P1 atau minus 5 kN ya. Gayanya menjauhi ya, menjauhi. Oke, perlu diperhatikan kita bisa mengganti gayanya menjadi mendekati seperti ini ya, tapi dengan mengganti angkanya menjadi 5 kN ya. Kita perlu berhati-hati. Jadi untuk batang S6 ini gayanya ternyata mendekati titik kumpul ya. Kalau saya mau gambarkan ulang di sini ya, ini titik D ya, ini saya kasih tanda sini titik D. Berarti S6 itu seperti ini. Ini S6 ya. Dengan nilai 5 kN ya. Ini sesuai ya. Ada gaya ke bawah 5 berarti harus dibalas 5 ya. Oke, bagaimana untuk S8 ya? Kita bisa menggunakan sigma gaya-gaya di arah horizontal. Fx sama dengan 0. Cuma ada gaya S8 saja berarti S8 sama dengan 0 ya. Mudah ya. Kemudian kalau sudah kita bisa lanjut ke batang yang mana? Kita bisa mulai dengan yang ini. Kenapa? Karena tinggal batang 3 dan 1 yang tidak diketahui. Atau kita bisa juga ke sini terlebih dahulu. Ya. Oke, kita bisa pilih. Di sini saya berikan contoh, saya akan melanjutkan dengan batang cari titik kumpul di F. Ya. Saya akan menggambarkan lagi. Ini titik kumpul F. Ya. Kemudian ada beban sebesar
P3 sebesar 4 kN, kemudian ada batang S9, dan juga ada, kita asumsikan menjauhi titik, ini adalah S7. Ya. Oke, saya beri tanda ini titik F. Oke, seperti cara yang di atas, kita mulai dengan persamaan sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Yang ada adalah P3 dan S7 masing-masing ke bawah, berarti negatif. Ini harus sama dengan 0, berarti S7 sama dengan minus P3 atau sama dengan minus 4 kN. Arah gayanya ini menjauhi, tapi kalau kita mau ganti tandanya dengan 4 kN, berarti arah gayanya mendekati titik kumpul ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung sigma gaya-gaya di arah horizontal ya, sama dengan 0, yang ada cuma S9, berarti S9 sama dengan 0. Oke, selesai gaya-gaya dalam kita. Nah, kita bisa sebenarnya langsung menggambarkan di sini ya. Ini gayanya yang S6 tadi mendekati titik kumpul ya, seperti ini. Besarnya adalah 5 kN ya. Begitu juga yang ini mendekati, dan besarnya adalah 4 kN. Oke, saya beri tanda kurung ya. Oke, kita bisa lanjut di titik kumpul A. Saya perkecil gambarnya supaya bisa kelihatan semua. Nah, sekarang kita lanjut ke titik A ya. Titik A kita gambarkan semua. Ini mendekati titik, ada S6 sama dengan 5. Kemudian ada PA sama dengan 6,5. Kemudian ada, kita asumsikan menjauh ya, ini titik kumpulnya. Ini ada S1, dan ini ada yang ke sini, kita proyeksikan ya, seperti ini. Kita asumsikan menjauh, ini ada S3. Oke, kita lanjut. Nah, kita masukkan di sini. Oke, ini kita anggap, karena perhatikan ini bentuknya seperti ini ya. Pas di tengah-tengah, ini sudutnya 45 ya. Kenapa? Karena jarak ininya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini 3 dan ini 3. Maka sudut yang dibentuk di sini adalah 45 derajat. Berarti yang ini S3 cos 45 derajat, yang ini S3 sin 45 ya. Untuk sudut yang lain kalian bisa hitung ya. Sebenarnya misalnya kalau ada yang dapat kasus seperti ini, misalnya ini 4, ini 3, berarti yang ini 5 ya. Berarti nilai yang ini itu 3/5 dari yang ini. Misal ini S3, 3/5 dari S3. Sementara yang ini berarti 4/5 dari S3 ya. Perhatikan baik-baik. Oke, kita langsung di sini ya. Dengan rumus yang sama, sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Di situ yang ada adalah S6 ke bawah ya, itu negatif, berarti kemudian ada PA, PA-nya ke atas berarti positif, kemudian ada S3 yang kita asumsikan ke atas berarti positif. S3 ini sin 45 ya, sama dengan 0. Nah, S6 ini kita masukkan saja angkanya, itu 5 ya, minus 5, kemudian ditambah VA 6,5, ditambah S3 sin 45 itu berapa ya? Berarti S3 sin 45 itu kan 0,707 sama dengan 0. Berarti kita tinggal cari S3 sama dengan, yang ini semua pindah ke ruas kanan, jadi plus
dikurang 6,5 dibagi 0,707. Ini hasilnya, tunggu saya hitungkan, minus 2,1. Ya, jadi minus 2,1 ini untuk nilai S3-nya, ya. Nilai S3-nya minus 2,1 kilonewton. Nah, tadi kan kita asumsikan dia menjauhi titik ya, seperti ini. Nah, ternyata dia mendekati titik ya, mendekati titik. Dan berarti dia sebesar 2,1 kilonewton. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, sigma Fx sama dengan 0 ya. Kita punya S1 dan juga S3 cos 45 sama dengan 0. Ini arahnya keduanya ke kanan, berarti S3 dikali 0,707 ini merupakan cos 45, itu sama dengan S1 ya. Tunggu dulu. Ya, sama dengan S1. Nah, yang kita mau cari adalah S1-nya. Berarti S1 sama dengan, ini tadi minus ya, sama dengan, kita ganti minusnya menjadi yang ini, berarti 0,707, sorry, kita masukkan nilai besarnya angka S3-nya, 2,1 dikali 707. Ya, ini sama dengan 1,5 kilonewton. Ya, ini berkebalikan, mendekati juga. Ya, di sini tadi hasil hitungan kita ya, ini gayanya menjauhi titik ya, karena di sini tadi kita asumsi menjauhi titik. Nah, sementara S3 ini kita sudah dapat tadi, dia mendekati titik ya. Misalnya ini titiknya, S3 itu kan begini. Ini ya. Itu untuk yang sin-nya di sini. Sorry, untuk yang cos-nya yang ini, cos itu nilainya 1,5 ya. Atau kalau S3-nya di sini ya. Jadi S3-nya itu sama dengan 2,1. Jadi kalau S3 dikali 0,707 itu sama dengan 1,5, dan ini arahnya sama mendekati titik seperti ini. Berarti untuk nilai S1 itu ya, nah, karena S3 cos itu begini ya, cos 45 atau arahnya begini, berarti untuk S1-nya berlawanan begini ya. S1 sama dengan 1,5 ke arah kanan. Oke, sekarang kita sudah dapat, kita bisa langsung masukkan di sini. Nah, nilainya saya ganti di sini warna merah ya. Jadi S3 di sini besarnya 2,1. Nah, dia menekan titik. Nah, sementara untuk S1 dia menjauhi titik, besarnya 1,5. Ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut dengan titik B, C, maupun titik E. Ya. Kenapa? Karena masing-masing di sini yang tidak diketahui adalah dua batang, yaitu batang 2 dan batang 5 ya, untuk titik C. Sementara untuk titik B, batang 2 dan batang 4. Sementara untuk titik F, yang tidak diketahui adalah batang 4 dan batang 5. Nah, tadi ini batang 9, kita sudah dapat ya. Oke, saya tuliskan di sini batang 8 dan 9 ini masing-masing 0 ya. Oke, masing-masing 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari 3 batang saja. Yang ini, dan ini. Oke, kita bisa mulai dari batang yang B ya. Titik B, sorry, maksud saya. Titik B ya. Sebelumnya ya, di sini kita bisa langsung tulis ya, untuk mempercepat waktu S4 di sini 0, sementara untuk S2 ini sama ya, dia menjauhi seperti ini 1,5 ya, 1,5 kilonewton. Nah, itu titik B. Sekarang titik C. Tapi untuk mengerjakan soal tugas besarnya,
kalian tetap harus menghitung dengan cara yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut dengan titik yang lain ya. Nah, bisa titik C maupun titik E ya. Untuk titik C kita bisa lanjut di sini. Saya tulis saja titik C ya. Kita gambarkan saja seperti ini ya. Kemudian di sini ada VC sama dengan 5,5 ya. Kemudian di situ sudah ada S7 4 kN ya. S7 ini 4 kN. Arahnya mendekati titik ya. Nah, kemudian untuk S2 itu menjauhi. Seperti ini S2 sama dengan 1,5. Nah, untuk ini ya, S5 ya, caranya sama. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa asumsikan ya. Tapi kalau kita mau lihat di sini ya, saya menggunakan cara cepat saja. Ini ada S2 arahnya ke sini. Ya, S2 arahnya ke sini. Dan ini adalah S5. S5. Arahnya kemana kira-kira? Ya, kita bisa tebak saja karena ada S2 ke kiri yang bisa membalas cuma S5 cos 45 ya. Arahnya kemana? Otomatis dia ke kanan ya, berlawanan. Besarnya berapa? Sama dengan yang ke kiri, berarti ini 1,5. Begitu juga yang ini ya. Kita punya gaya ke atas 5,5, kemudian ke bawah 4. Nah, supaya seimbang 5,5 dan 4 berarti ini harus dibantu oleh S5 sin 45 yang sebesar berapa? 1,5. Supaya totalnya ini ya yang sama-sama ke bawah sama dengan ini yang ke atas ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu triknya menghitung rangka batang itu mudah ya. Otomatis yang ini kita bisa dapat ya. Nilainya berapa? Ya, tinggal dikali saja tadi dibagi dengan cos 45 berarti di sini dapatnya sama 2,1 arahnya kemana? Mendekati titik ya. Kita tinggal masukkan di sini. Sini 2,1 ya. Kemana arahnya? Mendekati titik. Mendekati titik seperti ini. Nah, titik yang terakhir ini kita tinggal cek apakah sudah seimbang atau tidak. Kalau belum seimbang, berarti ada kesalahan hitungan. Ya, ada kesalahan hitungan. Nah, ini bisa kita uraikan. Ada ke atas ya, dari hitungan tadi, dan yang ke sini. Ini juga seperti itu. Ya. Baik. Ini 1,5 ke atas, ini 1,5 ke kiri, ini 1,5 ke kanan, dan ini 1,5 ke atas. Nah, 1,5 ke atas ini dan ini harus sama dengan ini, total. Ya, jadi kita bisa lihat 1,5 tambah 1,5, 3 sama dengan 3, berarti sudah seimbang. Kalau tidak ketemu, berarti ada salah hitungan. Ini kita tidak masukkan karena ini 0. Ya, kita sudah dapat hitungannya. Oke, jadi kita bisa perhatikan lagi di sini nilai-nilainya ya. Saya hapus dulu ini. Jadi kita sudah dapat gaya-gaya batang untuk semua struktur kita ya. Ini 1,5 batang tarik ya. Ini nilainya 1,5 batang tarik. Ini juga ini batang tekan ya. 5 kN, ini 0, ini 0 ya. 0, 0. Kemudian ini 4 kN batang tekan ya, menekan titik kumpul. Ini 2,1 menekan titik kumpul, begitu juga ini 2,1 menekan titik kumpul ya. Nah, nanti hasil hitungan ini bisa kalian cek di software ya. Saya juga sudah cantumkan tutorial untuk menghitung rangka batang menggunakan software eTapes ya. Kalian bisa bandingkan hasilnya apakah sudah sesuai atau belum ya. Link untuk video yang menggunakan software juga ada di deskripsi. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat adik-adik untuk mengerjakan tugas besarnya maupun untuk ujiannya nanti. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.